kerja di bersih-bersih, ngoseh WC, terus kita ngoseh hal-hal yang kotor. Sebenarnya tuh malah saya sebenarnya harusnya bangga sama diri saya sendiri, dan saya bangga sama teman-teman sekarang yang bantu rencana sih, yang kerja di rencana sih, karena kita tuh melakukan hal yang jarang orang mau sentuh. Dan kan namanya ada kebersihan sebagian dari iman. Kita tuh adalah kebersihan, jadi kan emang itu adalah tanda bahwa kita orang beriman gitu. Makanya kenapa saya kadang mikir, kenapa ya ini kok panjang banget umurnya, padahal saya tuh sebenarnya nggak niat-niat besarin usaha ini, karena emang saya dulu kan kerja, jadi saya sambil aja. Jadi kalau nggak bisa ya udah saya tolak. Tapi masih ada aja yang mau, yang menunggu kita, yang masih ya udah nih mbak, nggak apa-apa, tak tunggu seminggu, nggak apa-apa deh mbak, bisa kayak gitu. Mungkin karena itu tadi kita di jalan yang benar. Perkenalkan, nama saya Juliasi Setiati, nama usahanya Rencang Resi, yaitu usaha dalam jasa cleaning service online. Kita datang ke rumah-rumah atau kantor atau kos-kosan seperti itu. Untuk latar belakang usaha sendiri, dulu dimulai ketika saya masih kuliah. Jadi awalnya hanya kos-kos temen, terus makin lama kita bisa menerima orderan ke rumahan, kantor, dan tempat-tempat lainnya. Kan awalnya kita di kos-kosan teman mas, jadi kenapa namanya Rencang, karena dari teman-teman aja. Terus resi ya seperti pekerjaannya resepsi, jadi teman juga ikut bantu-bantu, kita juga bantu seperti kayak ya bareng-bareng bersihinnya. Jadi awalnya seperti itu, jadi teman beres-beres. Awal namanya Rencang Resi. Terus kenapa pakainya bahasa Jawa, karena kan kita awalnya di Solo. Nah pengennya ya cuma di Solo aja gitu. Awalnya cuma sekitar kampus gitu. Jadi hanya di Jawa, kayak bahasa Jawa pakai. Awalnya itu mulai tahun 2016 mas, jadi pas saya semester akhir, ini mau skripsi, tapi malah nyambi usaha itu karena untuk nambah-nambah kegiatan aja sebenarnya. Karena dulu tuh kita nggak ada harganya, jadi emang nggak niat bikin usaha sebenarnya. Terus kok antusiasnya bagus ya dari teman-teman, katanya sekalian aja bikin usaha gini, terus dibantu teman. Awalnya kita tuh 5 orang, saya cewek sendiri, yang lainnya 4 cowok semua. Tapi dalam perjalanan seiring semuanya udah pada lulus, udah pada cowok sendiri sih, jadi saya sendirian. Terus awalnya kita vakum lama, beberapa bulan kita nggak terima orderan. Kita juga ketika ada orderan kita lepas, karena emang kondisinya saat itu memang tidak memungkinkan untuk dikerjakan, karena emang saya sendirian, tidak ada yang bantu. Karena posisinya udah bukan kos-kosan lagi, kayak perumahan, terus kayak wilayahnya kerjanya itu udah nggak di UMS. Dulu kan kita cuma di UMS saja, jadi ada yang di UNS, ada yang sampai Unjuk Songo seperti itu, jadi kita close. Namun ternyata saya pikir kenapa enggak saya terusin aja, daripada saya nyari pekerjaan, ini saya buka lapangan pekerjaan. Akhirnya saya buka lowongan. Nah dari buka lowongan pertama itu ada beberapa pekerja yang malah membantu saya, malah ngasih tahu pakai bahannya ini, bahan ini, karena mereka basic cleaning service, jadi saya malah belajar dari mereka. Nah dari situlah saya mulai berpikir harus diterusin, walaupun saya sendirian dan teman-teman udah nggak ada yang bisa bantuin. Untuk kesulitan selama usaha banyak banget. Yang pertama ya itu, saya tidak punya background sama sekali tentang resi itu kayak gimana sih. Kan awalnya kan cuma rencang resi, jadi cuma teman beres-beres, paling kayaknya cuma sapu, ekra, terus pembersih biasa seperti yang kita beli-beli di supermarket seperti itu, jadi tidak ada obat khusus. Nah itu kesulitannya. Nah saya bisa dapat cara-cara yang lain itu dari malah itu tadi yang saya buka lowongan, malah mereka yang ngasih tahu saya, pakai ini loh mbak, pakai ini loh mbak, nanti pakai ini aja, belinya di sini, malah mereka ngasih tahu. Jadi mereka malah lebih terbuka, mereka membuat saya berwawasan, oh lebih ternyata gak harus pakai merek ini toh biar ini, jadi malah lebih minim, harganya juga bisa lebih minim. Saya juga bisa memberikan harga ke pelanggan tidak terlalu tinggi, karena kita nggak pakai merek-merek yang nge-brand kayak gitu, yang pakai yang biasanya di iklan-iklan. Jadi kita emang pakai yang sepengetahuan mereka, dan mereka juga sudah punya banyak referensi dari tempat kerja mereka. Itu sih kesulitannya. Yang kedua, pencari pekerja yang susah juga, karena kan
sistem kita kan masih sehari ya kalau ada orderan. Kalau dulu tuh paling seminggu udah 3 orderan tuh udah bagus banget dulu tuh. Jadi mereka hanya sebagai samben aja, jadi ketika mereka butuh tambahan pekerjaan saya ngasih, mereka oke, ya udah kita kerjakan. Cari pekerjaan yang sulit. Yang ketiga, membuka wawasan pelanggan juga yang susah, karena dulu sebelum ada GoClean kayak gitu-gitu, sebelum ada yang offline service online, mereka nggak tahu apa sih masa bersih-bersih manggil orang ngapain gitu kan, mereka juga bisa sendiri gitu. Nah itu yang membuka wawasan mereka. Kita tuh hanya untuk membantu mereka, misalnya mereka punya waktu sedikit, nah kita yang bantuin beres-beres, entah itu mau milih-milih barang di dapur atau milih-milih baju di lemari ataupun membersihkan gudang, ngangkat-ngangkat. Nah itu kan kalau yang untuk orang perempuan, misalnya perempuan tinggal sendirian, barang-barang gede yang bisa diangkat, kita yang bisa bantuin. Nah seperti itu, jadi lebih ke gitu sih yang susah, edukasi ke pelanggan. Untuk awal dulu kita buka jasa layanan hanya cleaning service aja, yaitu bersih-bersih dapur, kamar mandi, ruang tamu, ruang makan, udah seperti itu. Tapi lama-lama sering berjalannya waktu, dari permintaan pelanggan tuh makin banyak macam-macam, seperti laundry bed. Jadi kita juga bisa nyuci kasur, nyuci sofa, terus kita juga ada fogging, disinfektan. Jadi setelah ruangannya kita bersihkan, kalau ada tambahan orderan fogging, kita bisa fogging, kita ada alatnya. Terus untuk lanjutnya kita ada jasa layanan renovasi. Jadi itu sebenarnya semua dari pelanggan sih, bukan kita yang pengen tiba-tiba langsung buka jasa, itu enggak. Jadi kayak pelanggan, Mbak ini sekalian dong benerin, ini bisa nggak, ini gentengnya cuma bocor dikit. Bisa, misalnya kita mau ngecat satu sisi aja nih yang kotor karena kena anak-anak mainan krayon, oh bisa. Jadi itu sih, jadi tambahan layanan jasa renovasi juga. Kalau untuk biaya harga jasa, kalau untuk cleaning kos sama rumah kita dibedakan ya. Tuh kos juga kita ada 2 kategori, ada yang kos VIP yang eksklusif dan kos yang biasa. Kalau untuk kos itu kita paket kamar mandi plus kamar tidur itu udah 125.000. Itu udah semuanya, kamar mandi, kamar tidur, semua barang-barang kita lap, kita bersihin. Terus kalau untuk kos eksklusif 150.000. Bedanya eksklusif sama yang biasa, itu kalau eksklusif kan biasanya ada wastafel, terus ada sekat kamar mandinya pakai kaca, terus lebih banyak detail yang harus dikerjakan. Itu bedanya sama yang biasa. Terus kalau rumah kita start from 385, itu udah semua, kamar mandi, kamar tidur, dapur, ruang tamu, ruang makan, dan teras itu udah termasuk semua. Kalau untuk perekrutan karyawan, kita itu ada sistem bulanan, ada yang mingguan, ada yang lepas. Jadi kalau yang bulanan itu seperti admin. Jadi kalau admin itu kita bayarnya bulanan, karena yang pekerjaannya tiap hari. Kita liburnya cuma 2 hari dalam seminggu. Nah kalau yang untuk mingguan itu ya kita hitungannya per job. Jadi misalnya 1 hari dia bisa ngerjakan 2 atau sampai 3 job, dibayarnya ya sesuai pekerjaan itu. Tapi misalnya dia hari itu tidak job sama sekali, tidak ngerjainnya, tidak dapat. Jadi emang mingguannya seperti itu. Nah kalau yang sistem lepas, ini hanya bala bantuan. Jadi kayak misal kita butuh satu rumah yang butuh 6 orang, nah itu nanti sisanya yang misalnya kekurangan dari tim utama kita ngambil dari lepas. Jadi kalau lepas tuh flat, gajinya flat, bayarannya flat harian. Kalau pelanggan kita Solo Raya, Jogja juga ada, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo. Cuma kalau Wonogiri kita nggak ngambil karena terlalu jauh, mikir riwa-riwinya terlalu jauh. Klaten masih mau ngambil, Jogja juga tuh masih mau kalau misalnya pas ada barengan. Jadi kayak kemarin Jogja 2 tempat langsung dikerjakan sehari, semua tim langsung ke sana bareng-bareng. Jadi ngerjainnya langsung diborong kayak gitu. Kalau omset per bulan, omsetnya sebulan untuk saat ini, kalau kemarin mungkin beda ya. Kalau untuk saat ini ya sekitar awal tahun ini 2022 udah sampai 15 juta sebulan. Pelanggan misalnya ada komplain atau puasan itu masih banyak sih mas. Jadi kayak misal ada pelanggan yang emang detail banget, bisa padahal itu bagi kita tuh udah nggak bisa dibersihin, dia memaksa bisa dibersihin. Jadi ya udah kita bagaimana caranya, ya udah misalnya mas, ya udah mas dibersihin sebisanya aja. Nih kalau nggak bisa ya udah, nanti aku tak bilang sama pelanggan, nanti saya langsung one on one sama pelanggan. Jadi saya ketik WA pribadi atau saya telepon. Ada beberapa pelanggan yang khusus seperti itu yang memang mintanya detail bersih banget kayak iklan. Kan kebanyakan di iklan kan langsung bersih seketika kayak gitu. Nah, itu kita nggak bisa. Itu emang namanya iklan. Nah pelanggan itu pengennya seperti itu, ketika panggil jasa bersih harus bersih celing. Sedangkan nggak bisa seperti itu. Kalau muslim ya saya bilang ganti keramik aja bu, saya kayak gitu. Terus kalau untuk pelanggan yang enak-enak banget banyak, kayak misalnya apresiasi kita, terus kadang dikasih beberapa sangu buat teman-teman tuh pada seneng. Jadi emang
teman-teman malah semangat kalau misalnya ada pelanggan yang seperti itu tuh semangat banget. Saya besok mau kesana lagi mereka akan lebih maksimal sih mengerjakannya. Kalau ada seperti kemarin juga pas lebaran, kemarin kan sebelum lebaran kan banyak banget yang emang jadwal udah full dari awal tanggal 1 tuh udah sampai tanggal 31 tuh udah full semua, padahal baru ordernya baru bulan sebelumnya. Akhirnya banyak pelanggan tuh yang kecewa, bapak sudah tutup sih bla bla bla, kok lagi ini buat ditambah lagi pegawainya, tambah lagi aja bla bla. Kan nggak semudah itu ya, maksudnya nambah pelanggan, nambah pegawai atau jadwalnya harus dikosongin buat dia karena dia udah pelanggan lama kan. Kita nggak bisa kayak gitu, sampai dia marah-marah sampai dia ngeblok kita. Itu pernah kemarin, baru kejadian kemarin itu di blok karena dia kecewa kok rencana sih nggak bisa bantuin dia, padahal dia tuh udah senang sama ini, sudah promosiin mana-mana kan. Ya itu kan di luar kemampuan kita ya. Jadi emang banyak berbagai macam keadaan yang emang bahkan admin tuh nggak bisa atasi. Jadi akhirnya saya sendiri yang udah yang WA sendiri telepon. Jadi masih kesusahannya di situ sih. Ada beberapa pelanggan yang emang belum, mungkin emang kita jarang ya kita share kalau kita tuh kekurangan orang atau gimana, itu emang kita jarang karena emang kita pengen memaksimalkan yang kita punya sekarang saat ini. Bagaimana caranya mereka bisa sesuai dengan jadwal yang udah kita buat. Yang susahnya jadwal yang benar itu sih. Ya awalnya kita pemasaran hanya lewat WA sama Facebook dulu. Untuk yang awal pembukaan rencana itu 2016. Nanti lama-lama kita ikut ada IG, kita bikin IG juga. Nah, hanya di IG aja sebenarnya kita pemasaran, tapi kan mungkin saat itu belum ada jasa cleaning service ya yang bisa dipanggil sesuai kebutuhan. Jadi mungkin hanya dari IG kita sudah cukup. Tidak kita itu nggak pemasaran lewat lain atau brosur, itu jarang banget. Nah kemudian saya berinisiatif membuat aplikasi untuk memudahkan pelanggan untuk order. Ternyata dalam perjalanan setahun itu kita evaluasi susah aplikasi. Kenapa? Karena di aplikasi itu kan kalau kita order, misalnya dia mau order kamar mandi, nah itu kamar mandinya ada 3 kategori, misalnya small, large, extra large. Nah ternyata di lapangan tidak bisa berjalan sesuai kategori. Misalnya pelanggannya order small, ternyata sampai sana petugas foto ternyata itu large. Nah akhirnya kan kita yang rugi seperti itu. Padahal kita sudah ngasih tahu nih semua pelanggan yang small itu seperti apa, itu seperti apa, tapi tetap aja mereka tetap milih tidak sesuai dengan kategori. Nah, akhirnya ya udahlah kita nggak usah pakai aplikasi. Aplikasinya disimpan dulu, kita ngembangin untuk lebih yang lain. Jadi saya masih punya rencana yang lain untuk aplikasi karena ternyata tidak bisa di lapangan seperti itu, karena ada beberapa pelanggan yang emang tidak bisa mengerti kategori yang kita maksud seperti apa, tidak berjalan semestinya. Kasihan petugas juga di lapangan. Jadi sementara hanya via Instagram sama WA, dan para pelanggan tuh kadang ngajak temen-temennya juga, tahu ini loh, kayak ini loh. Malah lebih awet sebenarnya kalau pakai lewat teman-teman sendiri, lewat pelanggan sendiri. Target sebenarnya kemarin tuh rencananya kan habis nikah 2021 kan kita mau ke Jogja nih. Jadi saya sama suami pengen pindah ke Jogja rencana, jadi biar Solo tuh udah ada yang megang admin sama tim utama sini. Nah kita biar babat alas lah kita ke Jogja. Ternyata saya punya anak duluan, jadi nggak jadi ke Jogja, jadi masih di Solo. Nah itu target yang belum tercapai, kita mau buka Jogja karena permintaan Jogja juga ada beberapa lumayan, dan kemarin itu dia order berulang kali sih atau berapa pelanggan. Jadi menurut saya tuh masih masuk kita ke Jogja, harusnya kita bisa nih kita kerjain ke Jogja. Targetnya itu sih, jadi kita nambah lokasi ke Jogja. Kalau untuk Solo kita menurut saya sudah cukup. Mungkin menambahan tim aja ke depan agar bisa lebih banyak lagi timnya yang bisa sesuai dengan kategori rencana resi, yang bisa sesuai juga dengan pelanggan. Kadang pelanggannya itu ya unik-unik. Perkenalkan, nama saya Penta, saya customer dari Rencang Resik. Pertama kali tahu Rencang Resik dari sosial media Instagram. Pertama scroll, terus kebetulan kamar mandi saya kotor sekali tuh, terus manggillah nyoba Rencang Resik pertama kali itu, terus jadi langganan. Ini baru pembersihan untuk kasur. Untuk hasilnya dari Rencang Resik sendiri, menurut saya puas karena selalu bersih dan
tertata rapi semuanya. Dari detail-detailnya yang dari kecil-kecil pun dibersihkan juga. Untuk keberadaan rencana resik sendiri sangat membantu bagi saya karena ketika ada pekerjaan rumah yang tidak bisa saya kerjakan, sangat membantu, kita bisa panggil rencana resik. Kalau untuk kenapa sih kita harus milih kerja di bersih-bersih, nguasai WC, terus kita nguasai hal-hal yang kotor. Sebenarnya tuh malah saya sebenarnya harusnya bangga sama diri saya sendiri, dan saya bangga sama teman-teman sekarang yang bantu rencana resik, yang kerja di rencana resik, karena kita tuh melakukan hal yang jarang orang mau sentuh. Dan kan namanya ada kebersihan, sebagian dari iman. Nah, kita tuh adalah kebersihan, jadi kan emang itu adalah tanda bahwa kita orang beriman toh. Makanya kenapa saya kadang mikir kenapa ya ini kok panjang banget umurnya, padahal saya tuh sebenarnya nggak niat-niat banget besarin usaha ini, karena emang saya dulu kan kerja, jadi saya sambil aja. Jadi kalau nggak bisa ya udah saya tolak. Tapi masih ada aja yang mau, yang menunggu kita, yang masih ya udah deh mbak, nggak apa-apa, tak tunggu seminggu nggak apa-apa deh mbak, bisa kayak gitu. Mungkin karena itu tadi kita di jalan yang benar. Maksudnya ini pekerjaan yang halal, pekerjaan yang ada uangnya, bisa buat menghidupi keluarga. Dan kenapa kita harus mau, dan kenapa juga kita harus tidak mengakui kalau kita kerja di bagian bersih-bersih. Nah, mereka juga teman-teman yang kerja sekarang, saya selalu bilang seperti itu sama dia, jangan malu. Maksudnya kita kan kerjain halal, kelihatan, hasilmu juga bagus, dan semua orang bisa bersih-bersih kayak kita. Artinya semua pada balik ke kita lagi. Dia rencana sih masih ada sampai sekarang, walaupun disambi-sambi gitu kan. Intinya gitu sih. Sebenarnya dan saingannya juga banyak. Jasa cleaning service di Solo pun sekarang udah mulai banyak lagi. Dulu emang nggak ada, pas mulai pandemi itu udah paling sedikit sih yang pas pandemi itu. Tapi alhamdulillah pas pandemi malah kita laris. Kita masih bisa bayar gaji admin, kita masih bisa kasih mingguan mereka. Nama saya Ardian Prasetyo. Saya sebagai pelajar atau mahasiswa di salah satu Universitas Surakarta. Di sini saya sudah bergabung dengan Rencang Resik selama 2 tahun. Awal mula saya bisa mengetahui Rencang Resik dari Asyaya sendiri, atau seorang suami dari Mbak Yuli, pemilik Rencang Resik. Untuk pengalaman yang saya dapatkan di Rencang Resik ini tentunya sangat banyak. Dari yang awalnya di rumah saya tidak suka bersih-bersih atau bagaimana, di Rencang Resik ini saya bisa lebih mengenal lagi bagaimana cara membersihkan rumah, kamar mandi, dan lain sebagainya. Kemudian perasaan saya bisa bekerja di Rencang Resik ya senang, karena di samping saya sebagai mahasiswa, saya juga bisa bekerja di luang waktu saya. Apalagi saat ini saya sudah semester tua, atau bisa dikatakan banyak luangnya. Jadi dengan saya mengikuti Rencang Resik ini, saya bisa mengisi waktu luang saya. Kalau untuk pelanggan kenapa masih setia sama kita, betul bedanya kompetitor juga dari Rencang Resik itu kalau saya lihat dan saya terapkan selama ini sebenarnya simpel, pengen pelanggan seneng dan puas aja. Jadi dia mengeluarkan uang berapa ribu tuh nggak sia-sia, oh ternyata hasilnya bagus ya. Jadi bagaimana caranya pelanggan tuh puas, saya juga tekankan sama petugas di lapangan kalau bisa kita tuh memberikan jasa servis yang bagus, mulai dari attitude ketika masuk rumah, salam dulu, terus disapa orang yang ada di rumah. Jadi jangan cuma asal masuk rumah orang sembarangan. Jadi lebih ke sikap sih. Mungkin walaupun hasilnya kurang daripada ya teman-teman yang lain, tapi kalau kita sikapnya bagus, itu kita bagus kan, orang juga pernah sama kita. Sama balas chat. Di admin dia sudah saya tekankan untuk kalau balas chat pelanggan, kalau lama balas tuh minta maaf dulu atau gimana. Intinya kita lebih ke servis pelayanan yang emang mungkin beda. Jadi lebih ke konsultasi tuh kadang pelanggan tuh sampai curhat tentang masalahnya, tentang anjingnya atau kucingnya tuh malah sering. Gimana ya mbak, ini rumahku kayak gini mbak. Jadi lebih teman cerita sebenarnya kita. Jadi makanya mungkin mereka betah aja walaupun nunggu lama, bisa jadwalnya lepas lagi full.